Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasil bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Nabi pernah mandi junub menggunakan sisa air yang digunakan oleh mandi junubnya Ibu Maimunah. Maimunah itu istri Nabi. Jadi kalau mandi kamar mandinya sama. Lalu kok Ibnu Abbas tahu? Ibnu Abbas keponakannya Maimunah. Ya kalau keponakan pasti dikasih tahu Pak ya. Dan ini kan ilmu. Ibu Maimunah harus cerita. Sebab kalau Ibu Maimunah nggak cerita kepada keponakannya, kita nggak akan tahu cara Nabi junub, mandi junub. Dan tadi itu boleh nggak mandi dari sisa air istrinya. Ibu Maimunah cerita pada keponakannya. Ibnu Abbas itu anak kecil Pak ketika Nabi berdakwah awal-awal itu. Jadi kadang-kadang karena anak kecil dia nginep di rumah bibinya. Bitu inda khalati Maimunah. Jadi ibunya Ibnu Abbas sama Maimunah itu adik empok, saya nggak tahu mana yang lebih tua. Makanya kemudian Ibnu Abbas deket karena ini adik empok sama ibunya. Jadi ya mungkin yang gendong Ibnu Abbas saat kecil juga Maimunah. Nah di sini diceritakan atau diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi itu mandi dari sisa air yang digunakan mandi oleh Maimunah. Ini konsepnya konsep mandi junub ya Pak, bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa nggak ada konsep suci. Kan kalau kita hadas harus bersuci dari hadas dan harus menggunakan air yang tahur, suci menyucikan. Nah Ibnu Abbas bercerita, yang penting airnya tidak mustakmal. Jadi kalau pakai baskom pelan-pelan ambil mandi bisa Pak. Bisa. Nah kalau kita karena hidup di daerah yang airnya banyak, maka berwudu cara Nabi itu nggak populer. Bapak kalau lagi buka keran di tempat wudu, kerannya keluar kecil, Bapak pindah kerannya. Kecil banget, pindah kemarin gede. Nah itu memang kita airnya banyak. Jadi kalau ngebahas masalah air itu jangan pakai paradigma orang Bogor yang airnya nggak habis-habis. Pakai paradigma Nabi. Ini juga yang saya sampaikan bagi orang-orang yang sedang melaksanakan tawaf di Masjidil Haram saat haji. Nah, saya tawarkan ya wudhunya pakai air apa zam-zam, sedikit bisa kok, sedikit bisa. Hati-hati jangan sampai becek, kalau becek kan nanti licin ya. Bahkan kalau memang tahu caranya, dia bisa wudhu dengan spray Pak. Nah ini bagi kita yang terbiasa air banyak resisten pendapat kayak gini. Masa sih boleh pakai spray? Kan wudhu airnya harus banyak. Iya, karena kita terbiasa menggunakan air banyak. Sebab Indonesia itu negara yang berkah. Airnya nggak bisa habis Pak. Nggak bisa habis. Ya Allah, hebatnya Indonesia ya. Saya pernah dulu tahun 2000-an itu pernah nemenin seorang profesor dari Saudi seminar, kita ajak ke Taman Safari. Itu kan ada bagian di mana jalan itu keluar air banyak ya di Taman Safari itu. Dia ngeliat binatang, ngeliat buka jendela sejuk. Dia bilang orang Indonesia tuh haram masuk surga. Kenapa Prof? Karena Anda sudah di surga. Jadi buat mereka tuh kita di surga, cuma buat kita tuh kayaknya biasa aja. Luar biasa Indonesia Pak. Aduh enaknya Indonesia itu.